Perkenalkan, nama saya Graciela dan Malmukur, dan di sini saya akan membuat video tugas pemrograman web untuk capaian sesuai rubrik. Penjelasan perangkat keras yang saya gunakan, di sini saya menggunakan laptop Advan Workplus dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H dengan RAM 16GB DDR5 dan storage-nya itu 512GB. Untuk perangkat lunak yang saya gunakan, saya menggunakan IDE Visual Studio Code di mana saya menulis codingannya, lalu hasilnya akan ditampilkan ke localhost browser ini. Lalu untuk web servernya saya menggunakan SMPP agar PHP-nya bisa dijalankan. Saya menggunakan untuk menjalankan server Apache dan MySQL-nya. Dan bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah PHP. Kita langsung saja. Poin pertama yaitu saya jelaskan, yang kedua itu sintaks dasar PHP. Nah, kalau di dalam PHP itu sama seperti HTML. Kalau HTML kan tag-nya kan HTML kurung lancip HTML tutup lagi gitu kan. Sama kalau di PHP ada kurung PHP, ini udah ada langsung. Dia bisa nggak usah ditutup, kita tutup aja ini karena tanya tutup. Sintaks dasar yang kita ada di PHP itu misalnya echo itu untuk ngeprint hasil, print teks di browser ya, atau di terminal juga bisa untuk memunculkan seperti print hello world di Python gitu lah. Ya, echo hello world. Udah auto save itu. Hello world, dan ini akan muncul di localhost-nya. Ini kita menggunakan XMPP-nya. Nah, udah muncul. Ini merupakan contoh sintaks dasar dari bahasa PHP tadi. Lalu selanjutnya adalah percabangan. Ya, percabangan. Kalau percabangan kita kan harus menentukan kondisi-kondisi apa aja. Nah, misalkan gini, ini sederhana ya untuk mengecek nilai misalnya ya. Nilai, kita mempunyai nilai itu kita tentukan kalau nilai kan rentangnya dari 0 sampai 100. Misalnya kita punya 85. If kondisi yang pertama, nilai lebih dari sama dengan 90, apa yang terjadi dalam kurungnya lagi, maka dia akan memprint echo grade A. Di koma, jangan lupa. Lalu selanjutnya else if, misalnya nilai lebih dari sama dengan 80, echo grade B. Lalu misalnya lagi jika dia tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka ia mendapatkan C, echo grade C. Koma, jangan lupa. Nah, ini merupakan contoh percabangan sederhana biasa kita pelajari. Nah, ini misalnya nilainya ini 85 kan. 85 itu kan dia tidak memenuhi grade A karena harus lebih dari 90. Harusnya outputnya itu adalah grade B. Kita coba run, refresh, dan benar hasilnya grade B. Misalnya kita punya 90, harusnya jadi grade A.
9 jadi grade A. Lalu selanjutnya perulangan. Terus perulangannya kita menggunakan for. Misalnya kita ingin membuat teks itu muncul berapa kali, misalnya ini perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai seterusnya. Kita dulu for-nya i jadi berarti dia dimulai dari berapa, ini seberapa banyak kali ulangnya gitulah. I-nya kita mulai dari 1 kan, lalu I-nya itu sampai berapa kali gitu. I lebih kurang sama dengan 5, lalu I plus plus. Nah ini maksudnya gimana? Kan kalau I plus plus kan berarti I ini nilainya akan bertambah 1, 1, 1, 1, 1. Sampai berapa dia bertambahnya? Sampai dia menjadi kurang dari sama dengan 5. Jadi kan dimulai dari I dimulai dari 1. Yang pertama 1, 2, 3, 4 sama dengan 5, 5. Maka dia akan 5 kali mengulang. Apa yang muncul di dalam perulangan ini kita akan ekokan aja. Perulangan ke I. Kita mengambil value dari I-nya, jadi kelihatan dia ini perulangan ke-1, ke-2, ke-3, 4, ke-5, tuh. Koma. Kita coba aja. Kita coba run. BR ya, coba ya. Memberi spasinya pada sini. Oke, biar dia ke bawah. Oh, 1 pula. Harusnya I. Biar dia mengambil value dari sini. Nah, udah sesuai. Di perulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sesuai dengan batasan yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya adalah array. Jadi indeks itu kan dimulai dari 0 ya. Kita coba dulu di codingannya biar ada gambarannya. Jadi array ini memudahkan kita ketika kita ingin mengakses data di indeks tertentu. Jadi array ini membuat codingan itu lebih fleksibel. Misalnya kita mempunyai variabel buah. Yang berisi apel, jeruk, dan mangga. Nah, jadi indeks itu kan dimulai dari 0 ya. Jadi apel ini adalah indeks yang ke-0, 1, jeruk itu yang ke-1, dan mangga itu yang kedua, dan begitu seterusnya. Lalu misalnya, gimana caranya kita mengakses ke indeks tertentu gitu kan? Kita echo, misalnya echo. Kita ingin mengakses dari variabel buah, indeks ke-1. Indeks 1 itu apa? Jeruk. Maka outputnya harusnya menjadi jeruk.
Coba kita refresh dan benar. Kalau kedua harusnya menjadi mangga. Ketiga apa? Kita coba. Gak ada undefined karena nggak ada memang datanya di sini. Jadi enggak. Lalu kalau bentuk array ini ada array asosiatif dan array multidimensi. Saya akan coba jelaskan yang array multidimensi ya. Jadi bentuk array multidimensi itu dia dalam bentuk matriks, baris kolom. Misalnya kita mempunyai matriks ini bentuk baris kan, baris itu yang begini, yang horizontal, lalu kalau kolom itu yang vertikal. Ini baris pertama kita buat 1, 2, 3, lalu untuk baris kedua kita buat 4, 5, 6. Nah, ini merupakan baris pertama, ini baris kedua, ini kolom yang oh iya, tetap sorry. Kalau kita mengaksesnya tuh ini baris ke 0, tetap dimulai dari 0 indeksnya. Ini bukan baris ke 0, ini baris ke 1, baru ini kolom ke 0, 1, 2. Dia tetap menggunakan konsep indeks, dia mulai dari 0. Turun ini, lalu misalnya kita ingin mengakses misalnya 6. 6 ini berada di indeks berapa gitu, indeks baris, dia formatnya baskom, baris kolom. Baris ke 1, kolom ke 0, 1, 2, kolom kedua. Echo matriks 6 tadi di baris ke 1, lalu kolom kedua. Apakah betul outputnya menjadi 6? Kita coba dan benar. Itu adalah bentuk array multidimensi, bentuk 2 dimensi. Yang ini fungsi. Misalnya kita ingin membuat fungsi untuk menghitung luas persegi misalnya. Luas persegi kan sisi kali sisi. Kita belajar ya function jangan lupa kita diproses di indeks nih function luas persegi ke sisi kali sisi ya, kita akan membuat variabel sisi nantinya. Jadi dia mengambil parameter dari sisi return sisi kali sisi. Lalu kita membuat variabel luasnya menampung hasil dari function hitung luas tadi, itu luas persegi. Misalnya kita masukkan value sisinya itu 4, harusnya 16 kan, 4 kali 4, 16 kan. Terus perginya kita echo kan untuk melihat hasilnya, echo luas. Hasilnya menjadi 16, mana hasilnya indeks ya, nih hasilnya menjadi 16. Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk request, yaitu menggunakan get dan post.
hal pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat tampilan formnya dulu. Karena kan get dan post kita biasanya mengirim dan menerima data ya. Jadi biar user yang menginput datanya. Form .l di sini nanti kita ada di proses .php file baru. Di sini kita define method yang kita gunakan yaitu pertama get text placeholdernya itu apa yang akan muncul di boxnya nanti. Lalu kita ada button untuk mengkliknya. Kirim. Nah, coba dulu juga tampilan tempelnya tidak sesuai. Lalu proses get dan postnya itu kita buat di file baru di proses .php. If kita katakan if jika metode yang digunakan nama metode yang digunakan get yang digunakan nama dari variabel nama kita mengambil datanya lalu kita ekokan namanya echo misalnya ketika menggunakan post, coba dulu logikanya. Nih, itu halo nama. Jadi apa sih perbedaan get dan post tadi? Jadi jika get
dia menggunakan metode HTTP untuk meminta data dari server. Jadi data dikirimkan itu akan muncul di URL-nya. Kita coba aja, coba di indeks. Jadi get ini cocok untuk melakukan tugas sederhana seperti navigasi, pencarian di Google. Misalnya kita masukkan nih, namanya tuh AG. Tuh, dia muncul, datanya itu akan muncul di URL-nya. Jadi ketika ingin mengirim data-data yang sensitif, lebih cocok menggunakan POST karena dia mengirim data itu ke server menggunakan metode HTTP. Misalnya kalau kita POST metode di sini, di indeksnya kita dulu di POST, lalu di lokalnya kita refresh, harusnya halo, kita isi dulu nanti di sini. Kita refresh, misalnya Dian, halo Dian, dan di URL akan muncul datanya, halo Dian. Jadi kalau POST tadi cocok untuk mengirim data-data yang sensitif karena data tidak terlihat di URL. Nah, selanjutnya itu poin ketiga, yaitu menjelaskan tentang download dan upload. Jadi di sini saya akan membuat form untuk mengupload file. Jadi pengguna bisa mengupload dan mendownload file tersebut. Pertama kita akan membuat tampilan HTML-nya, lalu prosesnya atau logika download uploadnya akan di process.php. Saya akan buat dulu. Ikut tampilan formnya, untuk upload filenya ini contoh yang pernah saya upload sebelumnya. Jadi di sini kita ada upload file, terus dia actionnya ambil dari proses PHP, jadi logika download dan uploadnya nanti ada di proses PHP. Lalu kita menggunakan method post. Kenapa kita menggunakan method post? Karena kita kan ingin mengirim file. File itu kan jumlahnya size-nya gede. Paling kompatibel itu menggunakan post. Lalu di HTML5 juga kalau ingin penggunaan file, memang pilihan tepatnya itu menggunakan method post. Terus biasa, jadi nggak submit. Nah, di sini kita akan memunculkan daftar file yang tersedia. Kita akan bisa lihat, lalu di sini kita bisa download juga. Nah, ini akan muncul, ini kita menyimpannya tuh di dokumen kan, uploadnya, direktorinya, lalu di sini akan di-scan untuk melihat ada file apa aja yang udah di-upload, akan dimunculkan. Lalu ketika udah muncul, sini akan diarahkan ke link downloadnya. Sini akan berubah menjadi URL file tadi. Lalu kita akan membuat prosesnya. Sini logikanya untuk upload dan download file. Nah, ini merupakan logika untuk proses upload dan downloadnya. Di sini ada download dan upload. Jadi folder penyimpanan filenya kita targetnya tuh di documents untuk uploadnya. Jadi jika if upload itu bernilai true, method post, tuh, maka kita bisa lihat nih ada file name,
Nah, berikut adalah logika untuk upload dan download filenya. Di sini kita lihat dari bagian upload dulu. Ada target diri ini menetapkan folder dokumen sebagai tempat penyimpanan file yang diunggah. Lalu di sini adalah proses upload filenya. If set post upload. Jadi mengecek apakah form dengan tombol upload tadi sudah disubmit atau sudah ditekan. Sudah akan bernilai true. Lalu di sini ada file name, base name itu untuk mengambil nama file diunggah. Lalu di sini ada percabangan if else untuk memberitahu apakah file berhasil atau gagal diunggah. Lalu untuk proses download filenya ini sama untuk mengecek apakah tombol downloadnya sudah diklik. Jika klik akan bernilai true. Lalu di sini ada if setnya itu mengecek apakah ada parameter download di URL. Misalnya kan tadi kan di awal filenya itu akan diubah menjadi link URL kan, jadi ketika itu diklik itu akan mendownload. Disinilah mengecekkan kondisinya. Dan di sini untuk header untuk memulai downloadnya. Ini untuk membaca file dan mengirimkannya ke browser. Selanjutnya kita coba untuk upload dan downloadnya. Kan kita choose file dulu. Saya akan mengupload ini file notebook.txt dia. Nih, lalu saya ketik upload. File berhasil diunggah. Nah, gimana cara downloadnya? Tinggal saya tekan aja karena kan filenya tadi udah mengandung URL juga kan. Tekan ya notebook dan proses downloadnya berjalan. Lalu selanjutnya kita membahas OOP, Object Oriented Programming. Apa itu OOP? OOP itu adalah paradigma pemrograman yang mengorganisir kode dalam bentuk objek-objek yang merupakan instansi dari kelas. Jadi dia pemrogramannya itu berbasis objek. Kita langsung aja ke contohnya di sini dalam codingan ini. OOP diterapkan melalui penggunaan kelas bank account ini. Jadi di bank account ini kita bisa melihat jumlah saldo dan modify-nya itu kita bisa melihat menambah saldonya. Nah, dalam codingan ini saldo akun bank disimpan dalam properti private saldo. Jadi saldo itu kan suatu variabel ya. Ada hak aksesnya, ada private, public, dan protected. Jadi kalau private dia hanya bisa diakses dalam kelas ini sendiri. Jadi saldo ini cuma bisa diakses dalam kelas bank account. Jadi di luar sini saldo nggak bisa diakses. Kalau public bisa diakses dari mana saja. Jadi di luar sini pun kalau misalnya mau mengakses variabel saldo bisa. Kalau protected satu lagi dia harus bisa diakses dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Lalu selanjutnya kelas bank account ini berfungsi sebagai template untuk membuat objek yang memiliki saldo dan metode untuk memanipulasi saldo. Nih, kita membuat objek. Akun saya adalah instansi dari kelas bank account yang berisi data saldo dan melakukan tindakan seperti deposit atau deposit melalui metode deposit yang ini. Nih. Selanjutnya itu kita ada metode getter. Jadi kalau metode getter ini kita bisa melihat data yang ada di situ. Jadi metode getter ini digunakan untuk mengakses nilai saldo. Kalau metode deposit yang menggunakan setter digunakan untuk menambah saldo dengan jumlah uang disetorkan. Jadi kita misalkan saldo kita buat di sini kan objeknya akun saya. Kita saldo awal saya itu adalah 1 juta. Nah, kita langsung saja
Nah, kita buat contohnya, kita membuat objek dari kelas account ini kan. Kita membuat objek akun saya. Akun saya ini dia memiliki saldo awalnya 1 juta. Untuk mengakses saldo melalui MetaGetter, kita ekokan saldo awal titik 2 berapa rupiah, lalu ini objeknya, lalu ini metode yang digunakan untuk melihat jumlah saldonya. Lalu kita ingin melakukan deposit, lalu kita ekokan lagi ini objeknya, lalu metode yang digunakan untuk menambah saldonya tadi. Kita coba aja run di localhost. Nih, nah hasilnya kan seperti ini. Jadi berikut adalah implementasi atau contoh konsep dari OOP. Oke, selanjutnya itu kita mencoba untuk koneksi ke database. Di sini saya menggunakan PDO. Jadi apa itu PDO? PDO itu PHP Data Objects, adalah sebuah ekstensi PHP yang memungkinkan aplikasi PHP untuk terhubung ke berbagai database dengan menggunakan API yang sama, meskipun database yang digunakan berbeda. Misalnya MySQL, PostgreSQL, SQLite. Di sini saya menggunakan MySQL. Jadi di sini kita lihat di di sini saya sudah ada database yang saya buat. Database itu DB siswa. Jadi kita akan mencoba connect ke database ini. Di sini adalah codingannya di indeksnya. Host, buka host, username biasa, root, kosong. Nah, DB name adalah nama database yang ingin kita konekkan. DB siswa. Ini, jadi kita membuat koneksi untuk PDO ke PDO-nya. Membuat objek. Username, password. Ketika terjadi error, jika koneksi berhasil, database berhasil terkoneksi, dan jika error, maka koneksi gagal. Ini untuk menutup koneksinya. Selanjutnya kita coba tekan DB siswa yang nama database tadi. Coba database berhasil terkoneksi. Nah, misalnya kita ubah dikit nih. Ini udah nggak sesuai ya. Dan di sini juga nggak ada nama database itu DB siswa dengan A2. Nggak ada, harusnya dia bakal error. Nah, unknown database, karena database yang nggak terdaftar. Jadi kalau kita ubah lagi, kita sudah berhasil terkoneksi ke database. Gitu. Nah, selanjutnya kita kan sudah berhasil terkonek ke database-nya. Selanjutnya kita coba untuk mengambil data dari database dan menampilkannya. Di sini kita hapus dulu ini jika koneksi berhasil. Kita akan ada query untuk mengambil data siswa dan membuat variabel SQL. Select. Ini kita mengambilnya sesuai tabel yang sudah kita buat di database ya. Di database-nya DB siswa. Ini di siswa. Isinya ada ID, nama, umur, dan ini ada data yang udah diinputkan. Harusnya ketika kita coba untuk run codingannya harus muncul ini dalam format JSON-nya. Codingan sini. Kita mengambil ID, nama, umur dari tabel siswa, lalu
koneksi query SQL-nya. Nah, ini untuk mengambil data siswanya, terus kita harus membaca data hasil query-nya. Kita masukkan hasilnya itu di variable user. Bentuk array, lalu kita buat perulangannya untuk menambahkan setiap siswa ke arah user. Lalu di sini kita buat variabel baru lagi, data, untuk menyimpan data users tadi. Kita buat ini agar bentuknya seperti format JSON. Lalu kita menggunakan echo JSON encode data untuk mengirimkan data dalam format JSON. Lalu untuk pengetesannya kita menggunakan Postman. Jadi Postman itu adalah suatu aplikasi pengujian API. Jadi untuk menguji protokol HTTP, request ke server. Jadi respon apa yang server berikan jika memberikan request, komputer memberikan request. Kita coba di Postman-nya. HTTP nih, localhost php index.php send. Nah, ini adalah respon yang diberikan server ketika kita menjalankan program tadi. Nah, format JSON nih sudah sesuai, ID AG umur 20, parcel umur 21 sudah sesuai dengan database yang ada yang sudah kita buat tadi, database yang ini. Sudah sesuai, sudah sama. Selanjutnya kita buat agar data itu muncul dalam bentuk tabel di web browser. Kita buat dalam tabel. Ini. Lalu kita refresh di localhost-nya. Dan datanya pun muncul dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan token untuk mengatur limit waktu jeda atau berapa lama sesi user ini berada dalam suatu website. Jadi ketika user, misalnya kita memasuki login dalam suatu website, setiap login itu berhasil, kita akan diberikan token. Token ini yang menghitung berapa lama sesi kita dalam suatu website. Jika sudah habis, maka kita akan harus login ulang. Ini tuh salah satu tujuan utama demi keamanan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa file. Di sini ada index.php itu untuk memunculkan form login sederhana. Lalu ada authentication, ini out.php, ini untuk authentication loginnya. Apakah username dan passwordnya sama? Di sini saya menggunakan data dummy, udah ada yang user admin, passwordnya.
Jika benar, maka akan membuat token. Di sini, nih, di sini. Variable token akan di generate token, mengambil fungsi dari jwt.util sini. Saya juga menggunakan library jwt, Firebase jwt untuk pembuatan token ini. Nah, ini untuk generate token di sini ini, lalu untuk verifikasi token seberapa lama sesinya. Lalu ada dashboard, ini dashboard apa yang muncul setelah login. Lalu ada logout untuk ketika udah destroy sessionnya, atau sessionnya udah berakhir, untuk memulai sessionnya. Nah, di sini coba kita ubah. Nah, di sini ini tuh dia menggenerate token untuk sesinya 30 menit. Kita ubah menjadi 1 menit agar kelihatan apakah tokennya berhasil. Di sini kita coba aja untuk loginnya. Data dummy-nya kita sesuaikan. Kita menggunakan admin. Passwordnya password 123. Selamat data admin. Nah, kita kan mendapat token. Tadi kan tokennya itu berlaku selama 1 menit. Di sini kita udah buat. Coba nanti kita tunggu 1 menit dan bagaimana hasilnya. Apakah akan ada nih komen ini, sesi yang telah kedaluarsa, silakan login kembali. Kita akan coba untuk mengetes apakah berhasil apa enggak. Nah, sudah 1 menit berarti akan muncul sesi Anda telah kedaluarsa, silakan login kembali. Maka token tadi berhasil, penerapan token tadi. Web yang dirancang untuk mencatat dan mengelola data pengunjung ruang baca. Jadi aplikasi ini mungkin pengguna seperti mahasiswa dan dosen untuk melakukan registrasi dan pencatatan kehadiran secara otomatis dengan menggunakan QR ataupun input manual. Keuntungan dari aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, memudahkan pelaporan statistik, dan membantu pengelola ruang baca dalam mengambil keputusan berbasis data. Jadi kita langsung aja lihat ke strukturnya. Di sini tak ada back-end-nya, dan di sini bagian front end-nya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan juga Express adalah framework server web. Untuk Node.js kami menggunakan untuk sebagai backend. Library ini menggunakan pembuatan API atau server dengan fitur seperti routing, middleware, dan pengelolaan permintaan HTTP. Dan juga kami menggunakan SQLize. Untuk Node.js, dengan SQLize ini kita dapat mengelola database menggunakan model JavaScript tanpa perlu menulis query SQL secara langsung. Lalu di dalam struktur backend-nya ada controllers, model, dan routes. Kita ambil contoh di admin controller. Jadi dalam proyek ini yang mendata pengunjung ruang baca, lalu kerja melibatkan controller, model, dan routes. Controller itu bertugas untuk mengatur logika aplikasi. Controller menerima permintaan dari routes, memproses data melalui model, dan mengembalikan respon ke klien. Lalu ada model. Model adalah representasi data aplikasi. Model mendefinisikan struktur tabel dalam database serta hubungan antar tabel. Lalu ada routes. Kalau routes ini berfungsi sebagai penghubung antara klien dan servernya. Lalu kerjanya yaitu klien mengirim permintaan HTTP request ke server melalui endpoint yang didefinisikan.
Di roots, di sini ada register, login, sesi login, cek sesi login, dan sesi logout. Lalu roots menentukan fungsi di kontrol mana yang harus dijalankan. Ini di admin controller, misalnya kalau ingin create, jadi create ini untuk membuat akun admin baru, username yang password diambil dari permintaan, password di hash menggunakan bcrypt, lalu disimpan ke database melalui model. Lalu di controller untuk menangani logika aplikasi. Lalu di model berinteraksi dengan database untuk menyimpan atau mengambil data. Untuk menyimpan dan mengambil data, lalu dibalikan lagi ke controller untuk memberikan respon kepada klien. Baiklah, kita langsung saja lihat untuk tampilan aplikasinya. Seperti ini. Disinilah pengguna bisa mendaftar ketika atau mendata keperluan jika ingin mengunjungi ruang baca. Di sini misalnya kalau belum pernah register, baca, terkirim, maka gagal karena NIM tidak ditemukan, belum diregister. Tapi jika kita coba registerkan, data berhasil disimpan. Lalu kita coba lagi dengan NIM ini, baca, maka data berhasil dikirim. Nah, coba kita lihat di halaman, kita login sebagai admin dulu. Di sini saya sudah mendaftarkan diri sebagai adminnya, kita tinggal login aja. Ini adalah admin, tampilan dashboard adminnya. Ini akan kelihatan jumlah anggota dan data kunjungannya, apain aja. Di sini di data anggotanya kita bisa hapus data, misalnya yang ini kita hapus, maka data akan terhapus. Kunjungan kita hapus, juga bisa hapus. Nah, untuk data anggota jika kita ingin tambahkan, nah setelah itu kita juga bisa mendownload data anggota di sini dan download data kunjungan, dan hasilnya akan dalam bentuk Excel nantinya.